Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanas Mahtamis. Saya dari Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan membaca fasal fi talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dzalik. Yani wa yasikhu al-istisna ila min ghairi niyatil istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasikhu lansah. Al-istisna'u apa istisna, pengecualian. Fit talaqi ing dalam talaq idza wasalahu ing dalam nalikane masolake sedeng zauj yani at-taliq hu ing lafdhal mustasna bi kelawan lafdhal mustasna min ay wasalat kese masolake az-zauju sedeng zauj lafdhal mustasna ing lafdh mustasna bil mustasna min kelawan mustasna min ittisalan kelawan ittisal urfiyan kang bangsa urfi bi ayu adya kelawan gambarane yen to diulang apa tolakul istisna ittisalan urfiyan fil urfi ing dalam adat kalamat ing kalimat wahidan kang siji wa ishtarut lan den syaratake aidan hale maneh aidan kelawan maneh ayan wiya apa yen to niat sapa zauj yakni at-taliq al istisna akal ing istisna pengecualian qabla firaqil yamini ing dalam sedurunge rampunge sumpah wala yakfilan ora cukup at-talaffuz bihi apa at-talaffuz bi kelawan al yakni bi kelawan tolak istisna min ghairi niyatil istisna'i saking tanpa niat istisna. Dan istisna itu hukumnya sah-sah saja di dalam tolak ketika seorang talik yakni zauj menyambungkan mewasolkan kalimat mustasna atau lafaz mustasna dengan mustasna min secara sambungan yang menurut adat itu dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalimat tersebut secara adat dianggap satu kalimat padu dan disyaratkan juga seorang zauj yakni at-taliq itu meniatkan istisna sebelum selesainya sumpah, sebelum sumpah selesai. Dan tidak cukup at-talaffuz yaitu hanya sekedar mengucapkan tanpa ada niat istisna di dalam hati. Intinya yaitu seorang talik atau seorang zauj yang mentalak istrinya, yaitu talaqul hurri wal 'abd, yang meniatkan adanya istisna, itu dapat dibenarkan jika ia seorang talik itu mewasolkan lafaz mustasna dan mustasna minhu. Dan wasol tersebut atau sambungan tersebut antara kalimat satu dengan kalimat dua itu secara adat dibenarkan menjadi satu kalimat. Dan dalam tempo pengucapan seorang talik disyaratkan untuk meniatkan istisna sebelum sumpah itu selesai. Dan harus mantap di dalam hati, tidak boleh hanya sekedar mengucapkan namun niat hati berbeda. Sungguh menarik. Di makro ini wa yasihu ila min ghairi niyatil istisna kita belajar i'rab wa yasihu lan sah wa yasihu sahah yasihu sahah hada fi'il madi, ini adalah fi'il madi butuh fa'il yakni al-istisna sebagai fa'il, kemudian fi'il talaqi menjadi hal dari yasihu amil lil istisna yaitu amil bagi istisna dan juga amil bagi fi'il talaqi. Yasikhu fi'il mudhari' hada mu'rab, ini mu'rab kan tidak ketemu dengan amal nawasib wal jawazim wa istisna fa'il wa hada marfu' fit talaqi fil mahal ya mansubah walakin fit talaqi fi harful jar fi ini harful jar at-talaqi majrurun dengan sebab adanya masuknya fi. Kemudian idza adalah isim syarat dan wajib bertemu dengan jumlah yaitu wasalahu bihi yaitu jumlah fi'liyah. Idza wasalahu bihi adalah syarat. Setiap syarat butuh jawab. Jawabnya mana? Jawabnya ada di depan. Jadi jawabnya muqaddam, didahulukan. Itu boleh. Hukumnya boleh. Kemudian lafaz ay wasala ila min ghairi niyatil istisna adalah bentuk tafsir atau bentuk penjelasan dari lafaz wa yasikhu al-istisna fi talaqi idza wasalahu bihi. Ai
adalah huruf tafsir. Wasala fi'il madhi wa hadha fi'il madhi mabniyun 'alal fathi mabni 'al fathah. Setiap fi'il pasti butuh fa'il, yaitu az-zawju. Az-zawju isim mufrad maka menjadi fa'il dan i'rabnya rafa'. Wasala muta'addi pada maf'ul 1, yaitu lafdhal mustasna, lafdhal sebagai mudhaf, al mustasna menjadi mudhaf ilaih sebagai bentuk idhofah yang menjadi maf'ul bih bagi wasala. Bi harful jar, mustasna minhu harful majruh. Ittisalan menjadi maf'ul mutlak dibaca nasab karena menjadi suatu hukum bagi maf'ul mutlak dibaca nasab. Urfian sifat dari ittisal, jadi na'at. Urfian ini adalah nisbi atau nasab, bentuk nasab. Urf yang ketemu ya nisbat menjadi urfi. Setiap kalimah yang ketemu ya nisbat pasti sebelum ya nisbat dibaca kars. Kemudian bi ayyu adda. Di sini harfu jar yang berfaedah litaswir atau menggambarkan atau memberi contoh terhadap kalimat sebelumnya. Itu bi ayyu adda ini menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu wasala az-zawju al-lafdhul mustasna bil mustasna minhu ittisalan urfi. Bi ayyu adda an di sini adalah an amil nawasib yang menyebabkan fi'il mudhari' sudahnya menjadi nasab, ini yu'adda. Sebelumnya kan ya'udda dimajulkan menjadi ya'uddu dimajulkan menjadi yu'addu, kemudian masuknya an menjadi yu'adda. Bi ayyu adda fil mahal hadi majrurah, karena dimasuki ba fil urfi fi harf jar wal fil majruh. Kalaman menjadi maf'ul bih dari yu'addu. Wahidan menjadi sifat dari kalam. Wa ini adalah harful ataf ila ma'tufnya itu kalimat sebelumnya, dan ma'tuf alaih kalimat sebelumnya, dan ma'tufnya itu ishtaratu ila akhirih. Ishtaratu fi'lul mudhari' wa hadha majhul aidan menjadi hal plus jadi maf'ul mutlaq. Ayyan wiya jadi fa'ilhu, dan al-istisna menjadi maf'ul bi. Dan mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini mutmar, yaitu disimpan. Ayyan wiya huwa yakni at-taliq atau az-zawj qabla firaghil yamin menjadi dharaf, yaitu dharaf waqt, jadi waktu. Qabla fil yamin, qabla itu kalimah yang wajib idhafah, qabla menjadi mudhaf, fil yamin jadi mudhaf ilaih. Wala yakfi, dan tidak cukup, yakni waw jadi ataf, ma'tuf alaih kalimat sebelumnya, dan ma'tufnya ini la yakfi, la huruf nafi, yakfi fi'il mudhari', atau lafz menjadi fa'il bihi, haknya kembali kepada hal, min ghairi niyat istisna jadi hal dari mana? yakni ai kainan min ghairi istisna. Ghair kalimah yang wajib idhafah, yakni ghair menjadi mudhaf, niat istisna menjadi mudhaf ilaih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.